Selamat datang dalam rumah Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali ada bergabung bersama-sama dengan kami pagi hari ini di dalam ibadah raya. Dan juga saya ucapkan selamat pagi juga bagi semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya percaya semua saudara-saudara di mana saja pasti akan diberkati. Mari kita siapkan bencana-bencana hati kita. Karena saya percaya firman Allah selalu baru. Firman Allah itulah yang menyegarkan jiwa kita. Bukan harta, bukan kekayaan. Tetapi firman Allah. Pagi ini kita akan belajar. Dari Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan baca dan saudara simak baik-baik. Semua bawa Alkitab, saya berharap datang ke gereja itu bukan saudara lenggang kangkung dari rumah. Tetapi sungguh-sungguh ada hasrat, ada keinginan firman Allah itu menjadi bagian kita yang tidak pernah bisa tergantikan oleh apapun. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang 34 saya akan baca bagi kita. Dengan topik hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, firman Tuhan berkuasa. Jadi jangan segan-segan untuk katakan amin. Haleluya. Pagi ini saya akan berbicara kepada kita semua satu tema. Hidup itu lebih penting. Hidup itu lebih penting. Dari konteks Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Secara spesifik Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Kalau kita baca ayat 25 dimulai dengan kata, karena itu aku berkata. Karena itu berarti ada keterangan-keterangan sebelum dari kata yang Yesus katakan, karena itu. Dari pasal 6 ayat 19 sampai 24, di sana Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Hal mengumpulkan harta, sehingga kemudian Yesus berbicara selanjutnya tentang hal kekhawatiran. Karena ternyata ada banyak orang yang banyak mengumpulkan harta duniawi, berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk mengumpulkan harta rohani. Namun ada juga banyak yang khawatir tentang kehidupan. Oleh sebab itu di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-34, Yesus punya penekanan yang sangat jelas
tentang hal kekhawatiran. Namun pagi ini saya tidak berbicara banyak tentang hal kekhawatiran. Saya hanya bisa ada sedikit sentilan-sentilan saja. Tetapi saya akan berbicara, saya akan lebih menyoroti tentang hidup itu lebih penting. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25, bagian yang B, firman Allah berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya menyoroti di sini satu bagian yang luar biasa yang menjadi penekanan Yesus yang secara implisit tidak dinyatakan secara langsung, tetapi ada sesuatu makna rohani yang sangat luar biasa. Karena dari pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24, banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu punya banyak harta, punya semuanya, tetapi kekhawatiran itu melebihi segala sesuatu. Dan bahkan kecenderungan hidup mereka hanya untuk mencari dan mencari segala sesuatu yang dari dunia. Namun Yesus lebih mengarah kepada sesuatu yang lebih penting. Dia katakan, bukankah hidup itu lebih penting? Kalau di dalam bahasa aslinya, hidup itu mengacu pada jiwa atau batinnya manusia. Jadi kita tidak bisa samakan antara kehidupan jasmani dan kehidupan batinnya. Nah, di sini secara implisit tersimpan makna rohani yang sangat luar biasa. Penekanan Yesus supaya mereka menghargai bahwa hidup itu sangat penting. Hidup itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Yang dimaksudkan di sini, kehidupan batinnya kita, jiwa kita itu sangat-sangat memerlukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Amin. Dunia bisa berikan harta, oke. Dunia bisa kasih kenyamanan, kekayaan, warisan dan sebagainya dan sebagainya. Semua bisa diterima oleh manusia. Namun segala sesuatu yang berasal dari dunia itu fana. Amin. Semua yang berasal dari dunia itu fana. Kenapa? Penekanan Yesus pada akhir, kalau kita melihat klimaksnya, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus lebih memprioritaskan, yang paling penting di sini adalah kehidupan rohani kita. Amin. Kehidupan batinnya kita itu yang harus benar-benar bisa dipuaskan. Jiwa kita harus dipuaskan. Kalau kita menyimak seluruh pemazmur di dalam kitab Mazmur, bukan saja dari Raja Daud, ada Bani Korah, ada juga yang tidak tercatat siapa namanya. Di situ mereka banyak sekali menyinggung tentang kejiwaan jiwa ini. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku mengharapkan Engkau Tuhan. Tenanglah jiwaku. Jadi banyak sekali disinggung di sana tentang jiwa. Kenapa? Karena sekalipun banyak harta, banyak uang, tapi kalau kehidupan rohani kita hampa, nol. Sekalipun engkau tidur di dalam hartamu, dalam kekayaanmu, engkau ada di lumbung uangmu, tetapi kalau jiwamu itu kosong, engkau tidak punya apa-apa. Amin. Oleh sebab itu, Yesus di sini berbicara tegas buat kita, agar kita sungguh-sungguh melihat kehidupan kita secara rohani itu lebih penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat itu dikatakan, karena kalian sudah mempunyai jiwa dan tubuh, itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Jadi kalau Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita, ini lengkap. Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini satu waktu akan kembali kepada tanah. Kembali menjadi tanah. Jiwa ini kembali kepada Dia. Roh kita kembali kepada Dia, Sang Pencipta. Oleh sebab itu, jangan kita berbangga diri karena kita ini punya banyak harta, punya banyak kekayaan.
kita ini, siapa mau lawan kita karena kita orang hebat. Kita mendandani tubuh kita ini yang fana ini dengan berbagai aksesoris. Tetapi apakah itu berguna untuk kehidupan rohani kita? Banyak orang lebih menunjukkan penampilan luar daripada penampilan dalamnya. Kehidupan di dalam ini lebih penting. Amin. Lebih penting. Hari-hari ini kita sudah berada pada hari-hari yang terakhir. Saya selalu berulang-ulang, jangan kita main-main. Jangan kita main-main. Ikut Tuhan serius. Amin. Ikut Tuhan serius. Kalau orang di dunia bisa bekerja, mencari kejar segala sesuatu, kesuksesan, kedudukan, pangkat, jabatan dan sebagainya, mereka bisa serius. Kehidupan kita secara rohani kita harus serius. Karena ini menyangkut kekekalan. Amin. Ini menyangkut kekekalan. Semua yang berasal dari dunia ini, satu waktu nanti kita tidak akan bawa ke sana. Satu waktu nanti hanya datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Jadi tidak bawa apa-apa. Kita mau kejar apa di dunia ini? Kejarlah kasih Tuhan, kejarlah Tuhan. Amin. Karena berbicara tentang kerajaan surga, bukan berbicara tentang soal makan, minum dan pakai. Roma pasal 14 ayat 17. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kita dapatkan di mana? Hanya ada di dalam Yesus. Amin. Hanya ada di dalam Yesus. Orang mencari damai, orang mencari sejahtera hanya seketika. Ketika dia dalam masalah, dia lari ke tempat-tempat keramaian, ke tempat-tempat wisata, ke mal-mal, mencari ketenangan. Tetapi itu hanya sebentar. Ketika dia pulang jadi lagi. Tetapi di dalam Yesus itu permanen. Di dalam Yesus kita dapatkan damai sejahtera itu permanen. Sukacita itu permanen dari Tuhan Yesus. Amin. Sebelum dia naik ke surga dia berdoa buat kita. Aku memberikan engkau damai sejahtera. Aku memberikan sukacita. Aku memberkati engkau. Itu berkat-berkat yang Yesus berikan kepada gereja Tuhan. Kepada saya dan saudara. Yang harus kita pegang erat. Ingat, hidup batinnya itu lebih penting dari segala sesuatu. Pelajaran pertama yang akan kita belajar di sini seperti saya katakan tadi. Bahwa secara implisit Yesus sedang berbicara atau membuka pikiran banyak orang pada waktu itu. Termasuk kita hari ini. Yesus sedang membuka pikiran kita. Hei, kamu di sini harus buka pikiranmu. Rubah paradigmamu. Kalau selama ini engkau berpikir hanya untuk dunia, kejar dunia, cari harta, kumpul harta. Rubah, beralih. Cari Tuhan lebih penting. Amin. Cari Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Prioritaskan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, prioritaskan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita rencanakan, prioritaskan Tuhan. Karena kalau kita bekerja dengan kekuatan sendiri, semuanya pasti akan gagal. Amin. Pasti akan gagal. Tetapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan ini hidup saya serahkan kepada Tuhan, saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus engkau akan menolong saya. Engkau akan menyelesaikan sempurna. Karena saya percaya Yesus kita, dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Percaya itu. Amin. Percaya itu. Jadi hidup secara rohani kita harus perhatikan. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Itu jelas firman Allah. Perhatikan. Jadi orang percaya ini kadang-kadang pura-pura sampai tahu. Orang Kristen banyak pura-pura sampai tahu. Yang penting saya ini orang Kristen. Mama, bapak, tete, nenek moyang saja saya menyembah Yesus. Jadi saya sekarang ini enjoy saja. Tidak perlu kejar, tidak perlu memperhatikan secara seksama hari-hari hidup ini. Nanti saja. Saya pernah selalu katakan kan di dalam ibadah-ibadah duka. Nanti saja. Kalau sampai di sana baru kita baku tahu. Malaikat pegang lempar dalam api baru tobat. Jangan main-main. Kejar hidup rohani lebih penting. Katakan kiri kanan. Kejar hidup rohani, perhatikan hidup rohani itu lebih penting. Katakan kiri kanan saudara. Kalau dia tidur cubi dia pun telinga. Ini masih pagi, masih segar, mata semua masih menyala. Kalau lihat HP berjam-jam mata menyala. Dengar firman Tuhan,
mulai tutup mata, mulai mengantuk. Yang pakai kacamata Bapak jangan sudah tidur. Saya berharap yang pakai kacamata matanya tetap standby, memandang ke sini dan mendengar. Jadi kita perhatikan dengan seksama hidup rohani kita. Jangan main-main dengan hidup rohani. Tubuh saja bisa perhatikan. Tuh. Kalau sakit cepat-cepat ke dokter. Aduh jangan sampai beta ini sakit apa-apa. Asam urat kah, asam lambung kah, asam-asam semua. Sing ada yang manis. Ada manis? Oh iya, apa ya, gula darah. Sakit manis, jadi luar biasa. Ada sakit manis, ada asam-asam. Jadi kalau tubuh kita sih kita perhatikan, kalau sakit cepat-cepat minum obat. Cepat-cepat ke dokter. Kalau tambah parah, cepat-cepat lari. Ibu pendeta berdoa beta sakit seberapa hari ini. Jadi itu tubuh saja bisa perhatikan. Batinnya yang di dalam ini harus lebih perhatikan. Amin. Haleluya, amin, kurang-kurang. Amin. Yang di rumah juga katakan amin. Haleluya. Terima kasih Nona Manis. Haleluya. Jadi kita lebih memperhatikan kehidupan batinnya kita itu semestinya jauh-jauh lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kehidupan rohani atau kehidupan batinnya kita harus punya standar tertinggi. Kenapa saya bilang harus punya standar tertinggi? Karena kebanyakan orang karena sudah terlalu berbaur dengan dunia, berkecimpung dengan dunia. Sekarang kan banyak orang kalau dia sudah cari uang, kejar harta, itu sudah ketagihan. Kadang-kadang sudah seperti bagaimana ya, Tuhan itu nomor 2 lah. Yang penting cari uang dulu, kumpul uang banyak-banyak, kumpul harta. Tuhan itu tidak terlalu penting, nanti-nanti saja. Banyak orang menjadikan Tuhan itu seperti ban reserve. Setahu ban reserve? Di semua mobil ada ban reserve-nya. Mobil angkot kah, mobil penumpang kah, mobil apa saja. Pasti ada ban reserve-nya. Jadi kalau sudah kesulitan, parah-parah amat, baru ban reserve itu berfungsi. Saya berharap jangan kita jadikan Tuhan itu seperti ban reserve. Tapi kita jadikan Tuhan itu dia punya standar lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan harus punya standar tertinggi. Kemarin saya berbicara dengan anak-anak pelayan. Kita di gereja ini standar kita yang tertinggi adalah kekudusan. Pelayanan kekudusan. Jangan datang di sini ada minum mabuk, minum sopi, isap rokok kencang, naik belayani. No, tidak ada bagimu tempat di sini. Kebanyakan orang kan yang penting hari Minggu saya ada di depan. Yang penting hari Minggu saya bisa melayani. Tapi ketika di luar hancur-hancuran hidupnya, mabuk, minum sana, minum sini, karaoke sana, karaoke sini. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak ada lagi di dalam hidup kita. Amin. Tidak ada lagi. Karena kita sudah diubahkan menjadi baru dalam Yesus. Seperti Paulus bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah hidup dalam kita, berarti yang punya standar paling tinggi itu siapa? Kedudukan yang paling tertinggi siapa? Yesus. Bukan harta. Bukan kedudukan, bukan yang lain-lain. Oleh sebab itu perhatikan kehidupan rohani saudara. Jangan sampai 1 tahun 1 kali baru berurusan dengan hidup rohani. Saya selalu bilang selama saya masih hidup diberi napas oleh Tuhan, saya akan terus berteriak. Mau dengar atau tidak dengar, saya terus berteriak. Mau telinga panas, telinga terberdiri begini kah, telinga bagaimana kah, tidak peduli. Saya akan terus berteriak.
Karena kita ini berurusan, harus berurusan dengan hidup rohani. Jangan sampai 1 tahun 1 kali baru saudara-saudara datang berurusan. Tuhan, saya mau berurusan dengan engkau di kunci tahun ini. Tuhan, saya mau berurusan dengan engkau di hari Natal ini. Datang dengan baju baru menyala, sepatu menyala. Saya mau berurusan dengan engkau Tuhan. Tuhan bilang, hei, lalu sepanjang hari-hari dari 1 Januari sampai hari ini, engkau di mana? Halo, saya berharap saudara akan tetap standby dalam rumah Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu terus standby dalam rumah Tuhan. Ingat ya, beta sembilan sendiri yang bilang untuk teman masing-masing. Standby. Luar biasa kan kalau setiap minggu gereja full begini kan, hati ini berglori. Kalau saya duduk di sini balik muka di belakang, aduh mana orang-orang itu. Hati sedih. Tapi waktu balik belakang, ya semua hadir jemaat Tuhan. Saya sudah berdoa dari malam, dari kemarin sampai tadi malam. Tuhan Yesus sampai tadi pagi. Tuhan Yesus jamah setiap hati. Agar mereka itu gelisah. Saya tidak banyak-banyak berdoa supaya gelisah saja. Gelisah, kegelisahan tidak tenang toh. Aduh kita mesti ibadah, saya mesti ke gereja, tidak tenang ini, gelisah ini. Itu doa. Saya berharap tim pendoa, ibu-ibu berdoa supaya ada roh kegelisahan. Amin. Berdoa begitu. Karena kadang-kadang saya ini punya nafas, punya suara, kadang-kadang sudah mau habis untuk berbicara kasih nasihat. Ayo ke gereja. Saya tidak peduli engkau ada di mana, besok gereja. Kemarin Kakak Oli dalam mobil, saya turun duluan di situ. Kakak Oli, besok gereja. Saya tunjuk gereja ke atas ini, gereja. Langsung orang-orang dalam mobil bilang, Kakak Oli, ale gereja di situ kah? Kakak Oli bilang, iya betul gereja situ. Memangnya kenapa kalau gereja di sini? Jadi saya tidak mau peduli tahu dengan saudara. Saudara ada di mana. Selalu dapat tegur, besok ke gereja. Saya tidak mau tahu dengan pendeta-pendeta lain, siapapun mungkin mereka tidak pernah bilang begitu. Tapi saya akan terus bilang, hei besok ke gereja. Hari ini ada yang satu, saya mau lihat tuh dia hadir atau tidak ya. Oh dia tidak hadir. Mungkin anaknya. Saya lihat dulu, haleluya. Oh berarti tidak hadir. Padahal itu saya bicara keras. Mobil lewat, hei besok gereja. Beta tunggu. Ternyata telinga kurang dengar. Jadi saudara, mari kita terus berurusan dengan hidup rohani kita. Amin. Supaya satu waktu nanti engkau berhadapan dengan raja di atas segala raja. Sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Penghormatan. Tuhan kasih penghormatan buat kita. Susangko dapat sangko, orang Ambon bilang dapat sangko, mahkota, dapat pujian lagi. Beta khawatir ini ada yang pakai mahkota apa? Kita berdoa supaya semua setia, supaya semua dapat mahkota. Amin. Jangan kepala kosong-kosong, aduh, bajan tertunduk malu. Semua orang lihat sana. Dia dari gereja mana itu? Kepala kosong, tidak apa-apa. Saya berharap kita dari gereja ini ketika berhadapan dengan Bapa, semua kita dapatkan mahkota. Itu harapan kita. Jadi mari kita terus berurusan dengan hidup rohani. Amin. Tetap berurusan dengan hidup rohani. Haleluya. Yang berikut, belum habis. Karena apa? Karena begini. Hidup manusia ini sementara. Sementara kalau kita baca dalam Mazmur pasal 10 ayat Mazmur 10 103 maksud saya, 103 ayat 15, Mazmur 102 ayat 3. Di situ disinggung tentang hidup manusia. Adapun manusia itu hari-harinya itu
seperti rumput. Sebentar dia kelihatan indah, ya, dia bertumbuh subur, lihat indah. Juga bunga-bunga yang ada di ladang. Semuanya kelihatan indah. Tetapi ketika matahari datang menerpa dia, sorenya lagi sudah layu. Itu hidup manusia. Jadi hidup manusia ini fana. Oleh sebab itu dari awal tadi saya selalu bilang bahwa yang dari dunia ini selalu fana. Termasuk hidup kita ini fana. Atau ada yang mau hidup selama-lamanya? Tidak kan? Satu waktu nanti pasti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kalau Tuhan berkehendak. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan Yesus datang ketemu kita masih hidup, ya kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu jangan berdoa minta cepat mati dulu. Kadang-kadang orang sudah menghadapi banyak masalah. Tuhan, ambil beta punya nyawa jo Tuhan. Ambil beta sudah Tuhan. Beta sudah tidak mampu. Hati-hati dengan perkataan kita. Kembali tengok sana, tengok sini. Anak-anak masih kecil. Pekerjaan Tuhan masih banyak menunggu saya. Orang di sana masih menunggu saya. Jadi jangan pikir-pikir cepat mau mati. Apalagi kalau hidup susah. Saudara-saudara firman Tuhan bilang tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Jadi kita hidup ini ya santai-santai, enjoy saja. Karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Belajar, kita juga ingat ada satu orang muda yang kaya itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, guru yang baik, apa yang aku harus perbuat supaya aku dapat hidup kekal. Dia bilang dia sudah lakukan itu, lakukan ini. Hukum Taurat semuanya dia sudah lakukan. Oke, Tuhan Yesus bilang mantap. Tinggal satu, pergi jualan seluruh hartamu lalu bagi-bagikan. Kalau orang mulai terikat dengan harta, sulit sekali untuk dia bisa lepas. Akhirnya pergilah orang muda itu dengan hati yang susah, hati yang sedih. Karena dia punya harta banyak kan. Mungkin malam-malam dia tidur cuma buka mata. Lihat, beta punya harta paling banyak. Harta saya ini luar biasa. 7 turunan pun tidak habis. Berangan-angan terus dengan itu. Dia tidak lupa kalau jiwanya ini sangat berharga. Amin. Jiwa itu berharga. Kehidupan batinnya itu sangat berharga. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, ini yang terakhir ya. Pelajaran yang kedua, perhatian Allah kepada kita jauh melebihi semua ciptaan yang lain. Artinya di sini bahwa kita jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Amin. Hidup kita ini berharga. Masih hidup saja sudah berharga. Bahkan mati pun berharga. Mazmur 116 ayat berapa? Ayat 15 kalau saya tidak salah. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang mengasihinya. Jadi hidup kita ini yang masih bernapas sekarang ini kita berharga. Mati pun Tuhan bilang kita berharga. Jadi standar hidup kita ini melebihi semua ciptaan yang lain. Masa penciptaan, ayo menoleh ke belakang. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan manusia, dia bilang kamu punya berkuasa untuk semua ini. Berurusan, kamu berkuasa atas semua ciptaan ini. Kita ini luar biasa, kita diprioritaskan, amin. Jadi kalau kita punya hidup ini berharga, mari kita hargai. Amin. Hargai hidup. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kalau Tuhan Yesus bilang hidup itu lebih penting, mari kita hargai hidup kita. Karena Tuhan sendiri hargai hidup kita. Amin. Jangan bilang saya ini orang susah, saya ini orang kasihan-kasihan, saya ini tidak berpendidikan, saya ini hanya orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, hanya S0.
atau es lilin. Saya bukan S1, S2 dan ke atas sampai profesor. Tetapi ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi hidup kita ini berharga. Kalau Tuhan sudah bilang hidupmu berharga, hargai hidup. Kalau orang hargai hidup begini, dia akan terus mengisi hidup rohaninya dan mengesampingkan segala kepentingan-kepentingan yang tidak ada punya sangkut paut dengan hidup batinnya ini. Jangan kasih rusak tubuh dengan minuman keras, itu satu contoh. Jadi kalau ada yang masih main-main, sambunyi-sambunyi di belakang-belakang yang mata beta tidak lihat, lebih baik cepat bertobat. Tuhan bilang hargai. Tuhan saja hargai kita. Kita tidak hargai tubuh kita, hidup kita. Jangan katakan begini, karena hidup batinnya itu kan penting, jadi biar tubuh saya ini saya hancur-hancurkan, tidak apa-apa. Woi, firman Tuhan bilang, tubuhmu itu adalah Ka'bah Allah. Ingat ini baik. Amin. Tubuh kita ini Ka'bah Allah. Jadi mari kita hargai. Izinkan Tuhan itu masuk dalam kita. Berdiam dalam kita. Jangan tubuh kita cabik-cabik, kita hancurkan dengan hal-hal yang dari dunia yang mau merusak kita. Kadang-kadang kita sendiri yang merusak kita. Lalu cepat mati. Betul? Orang yang merusak tubuhnya dia akan cepat mati. Contoh, orang yang merokok. Saya merokok kan sudah berpuluh-puluh tahun, saya tidak apa-apa ini. Tidak ada apa-apa. Engkau cuma lihat dari luar. Tapi apakah di dalam engkau ini ada baik-baik? Jantungmu, hatimu, lambungmu, tenggorokanmu, apa lagi? Paru-paru teristimewa. Isap rokok, pompa rokok terus setiap hari. Saya tidak akan pernah berhenti berteriak untuk yang suka-suka merokok ini. Dia takut masuk gereja sampai karena dia isap rokok terlalu banyak. Karena kalau dia masuk kan dia dapat papar terus di sini. Apa gunanya sih merokok? Semua orang yang datang di sini saya tegas, tidak ada yang merokok. Jadi anak-anak semua tahu, Calvin teman-temannya sudah tahu kalau teman-temannya datang tidak ada seorang pun yang merokok di lingkungan gereja. Saya kasih stop. Beberapa orang stop, maaf ya, nanti merokok di tempat lain saja. Di sini bukan tempat merokok. Di sini ini rumah Tuhan. Kebanyakan orang kan masuk gereja, kalau gereja isap rokok. Firman Tuhan sementara jalan duduk di belakang. Tidak dengar firman. Merokok jalan terus. Bahkan juga ya, ini dalam tanda petik. Mau datang di sini menaik mimbar, mau khotbah. 1 sloki dulu. Ini fakta, saya tidak berbohong. Karena dulu saya punya tempat pelayanan itu di beberapa tempat, itu fakta. Kenapa 1 sloki, 2 sloki? Karena nanti supaya lancar bicara. Biasa kan kalau orang sudah fly, yang dulunya pendiam, dia berbicara luar biasa. Tidak malu, tidak takut. Coba kalau dia tidak minum, tidak pernah bicara. Jadi 1 sloki dulu baru naik khotbah. Sampai biji mata itu merah. Karena sopi terlalu banyak toh. Ini saya pernah saksikan dengan mata sendiri. Jadi saya bicara di sini bukan saya main-main. Saudara, mari kita hargai hidup ini. Kita hargai Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kita hargai hidup kita. Amin. Hargai hidup. Apa untungnya merokok dan minuman keras? Judi? Tidak ada untung. Malahan merusak diri. Amin. Merusak diri. Jadi kita bersyukur ya.
Saudara-saudara yang memberikan hidupmu, anak-anakmu melayani Tuhan, ada di rumah Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan. Mereka tidak sembarangan atur segala sesuatu yang macam-macam. Kadang-kadang mungkin saya tidak pernah tahu ya, tapi selama mereka ada dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan, terkontrol hidup mereka. Saudara, selama kita ada dalam bayi Tuhan, dalam rumah Tuhan, kita terkontrol. Amin. Bisa sembunyi, satu bisa lihat satu. Kalau dalam gereja begini saya semua bisa lihat kan? Saya lihat saudara satu persatu, saudara juga bisa lihat saya. Jadi lain bisa lihat lain. Tidak ada yang bisa sembunyi. Kecuali dia keluar, dia bisa sembunyi-sembunyi di luar. Tapi selama ada di sini terkontrol. Jadi selama kita hidup dalam Tuhan, hidup kita terkontrol. Amin. Kalau mau hidupmu terkontrol, hidup dalam Tuhan. Dan hargai hidup. Hargai hidup. Karena semua yang di dunia ini firman Tuhan bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua di dunia ini cari, semua orang bisa dapat. Ya. Mencari uang ya harus dapat. Tapi Tuhan bilang itu bukan yang utama. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa orang-orang yang fasik, orang yang tidak tahu Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka bekerja, mereka dapat. Mereka cari, mereka dapat itu, mereka kumpul ya, mereka dapat. Tapi itu bukan segalanya. Yang Yesus maksud di sini, hidup kita rohani harus terus terkontrol, diisi penuh. Amin. Jadi mari hari-hari hidup ini kita lebih terfokus. Hidup itu lebih penting. Katakan kiri kanan, hidup itu lebih penting. Dari makanan dan tubuh itu juga lebih penting dari bajumu yang baru. Kan begitu. Sama. Ya kalau kita renungkan ini ya. Mungkin kita orang sederhana. Tapi kalau kita berpakaian yang rapi, kita mantap. Amin. Tapi kalau hidup kurang-kurang, tidak urus diri lagi, lalu kelihatan saudara seperti apa? Halo? Jadi mari kita mengurus hidup ini lebih baik. Amin. Urus hidupmu lebih baik lagi. Sebelum kita mengakhiri tahun 2022, seperti ada sesuatu yang bisa dikatakan lengkap kalau kita berurusan dengan hidup rohani ini. Tuhan terima kasih sepanjang tahun ini. Saya kasih makan jiwa batinnya ini lebih luar biasa. Bersyukur. Tapi bagi saudara-saudara yang dihitung dengan cari, saudara perlu introspeksi diri supaya masuk tahun 2023 kita lebih berurusan lagi dengan hidup rohani. Amin. Haleluya. Jadi berurusan dengan hidup rohani itu harus lebih dari segalanya. Karena ingat bahwa semua yang dari dunia ini satu waktu nanti akan sirna. Namun apa yang dari Tuhan itu kekal. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta, hei janganlah kamu mengumpulkan harta dunia ini. Karena ngengat karat makan habis. Tetapi kumpullah harta di sorga, ngengat dan karat tidak akan bisa untuk memakannya. Satu lagi, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang di rumah mereka, Maria lebih memprioritaskan kehidupan batinnya daripada Marta. Batinnya Maria harus diisi. Karena dikatakan Tuhan bahwa tidak akan bisa diambil daripadanya. Jadi apa yang kita peroleh sekarang, setan saya bisa rampas itu. Amin. Bekal rohani yang ketong simpan di hati, setan tidak akan bisa merampas. Tetapi kalau harta, setan bisa bikin hancur, obrak-abrik, hancur, binasa. Tapi kalau yang simpan di sini, apapun tidak akan bisa merusaknya. Amin. Oleh sebab itu cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kumpul harta surgawi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian lebih berurusan lagi, lebih banyak dengan perkara-perkara rohani. Agar hidup rohani kita semakin hari semakin gemuk. Dipuaskan jiwa kita oleh Tuhan. Supaya kehidupan, kekekalan kita siap menunggu kita
Ketika Tuhan panggil kita, kita sudah punya tempat yang tersedia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kita. Melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Berurusan dengan Dia. Maka saudara akan mendapatkan kemenangan. Amin. Berurusan terus dengan Tuhan. Karena kemenangan Tuhan selalu siapkan bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.